Ya, inilah sosok Kapolsek religius dan teladan di jajaran Polres Rokan Hulu. Beliau, Ibda Jones SH yang baru saja dilantik sebagai Kapolsek Rambah Hilir di tengah menjalani program Polri, juga menyempatkan melaksanakan program bimbingan rohani dan mental kepada para tahanan. Seperti pada Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 lalu, Kapolsek Rambah Hilir Ibda Jones SH memberikan bimbingan rohani dan mental kepada para tahanan melalui pengajian yang digelar setiap hari Senin, yang dilaksanakan di dalam ruang Mapolsek Rambah Hilir. Kapolsek Rambah Hilir Ibda Jones SH mengatakan, hal tersebut merupakan program rutin yang dicanangkan Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono SIKMH guna untuk memberikan bimbingan rohani melalui ceramah. Ini merupakan program rutin yang dilakukan Ba'da sholat Isya untuk tahanan mendapatkan bimbingan rohani. Hal tersebut juga untuk motivasi dengan memberikan ceramah yang berisi tentang bagaimana Allah itu selalu memberikan kesempatan kedua kepada umatnya. Ibda Jones yang pernah mendapatkan hadiah umroh karena prestasi ini berharap melalui bimbingan rohani ini mampu memberikan pencerahan dengan begitu mereka benar tersentuh dan tersadarkan serta mendapat hidayah, sehingga setelah mereka menjalani hukuman bisa kembali kepada masyarakat menjadi manusia yang lebih baik. Kapolsek Rambah Hilir menambahkan, sebagai penegak hukum pihaknya juga berkewajiban untuk membina para pelanggaran kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya melawan hukum ke depannya. Lebih lanjut Kapolsek Rambah Hilir memaparkan, Binrohtal terhadap tahanan merupakan program kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya di bulan suci Ramadan. Mulai dari sholat Isya berjamaah, dilanjutkan tarawih dan witir serta ceramah agama, yang mana kegiatan Binrohtal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan tahanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga terbentuk karakter dan mental tahanan yang lebih kuat, supaya ada perubahan ketika sudah keluar dari tahanan Polsek Rambah Hilir dan menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani hukuman. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان من جعل بينه وبين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا الله يا مفرج يا الله يا مفرج يا الله يا مفرج يا الله يا مفرج فرج عنا همنا وبنا فرج عجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم احكم لنا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا Tuhan kami ya Allah yang Maha Pengampun ampunilah dosa kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah ampuni dosa kami mulai akhir baris sampai wafat ya Allah ya Allah ya Tuhan kami apabila orang tua kami masih hidup ya Allah ampunilah dosanya Allah sehatkan badannya ya Allah kuatkan iman ya Allah beri kesabaran ya Allah kuatkan melaksanakan ibadah ya Allah ya Allah apabila orang tua kami sudah meninggal ya Allah lapangkan kuburnya ya Allah jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah luaskan kuburnya seluas mata memandang ya Allah ya Allah ya Rabbana terimalah amal ibadah orang tua kami ya Allah terimalah sholatnya ya Allah terimalah sedekahnya ya Allah terimalah puasanya ya Allah terimalah zakatnya ya Allah terimalah hajinya ya Allah terimalah umrahnya ya Allah terimalah amal kebaikan orang tua kami ya Allah terimalah kebaikan orang tua kami ya Allah lipat gandakan ya Allah ya Allah Engkau Maha mengampunkan ya Allah kabulkanlah permintaan kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada dua tugas kita diturunkan di muka bumi. Ayatnya auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita laksanakan pertama sholat lima waktu, ya. Kedua puasa, ketiga zakat. Lagu ini pertama beribadah. Apa lagi yang kedua? A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah umat terbaik, menyuruh orang kepada kebaikan, mencegah orang kepada kemungkaran. Ya, mengajak orang berbuat baik. Itu tugas kita di muka bumi ini. Setelah ibadah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan apa? Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita di muka bumi. Kemudian catatan selamat kita dunia dan akhirat. Akhir hidup kita apa? Akhir hidup kita yang kita jalani, yang kita doakan adalah husnul khotimah. Apabila kita di akhir hayat kita bisa menjadi atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka surga tempat kita. Ya, biarlah kita sekarang, ya kan, mungkin ya silap, dosa, tidak apa-apa. Ya kan? Tapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di akhir hayat kita. Ingat itu. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah di akhir hayat kita. Apabila kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Kalau dunia ini hanya sementara, 60-70 tahun di dalam hadis itu. Ya, ada beberapa aja yang mungkin 80-90, tapi hanya berapa saja. Ya kan? 50, 60, 70 itulah usia kita. Itu kita lamanya di dunia ini paling lama. Kalau di akhirat, apabila kita husnul khotimah, ya kan, meninggal dalam keadaan baik, maka kita selamat akan selama-lamanya. Abadah. Ya. Kalau di akhir hayat kita tidak husnul khotimah, sumul khotimah, mati tidak dengan baik, maka kita akan sengsara selamanya. Kita doa, jadi berbuat baik, beramal, berdoa, maka kebaikan kita akhir hayat kita adalah itulah perbuatan yang kita laksanakan selama kita hidup. Kalau kita biasa sholat, maka kita akan meninggalkan dalam sholat.
Kalau kita biasa zikir, kita akan meninggal dalam keadaan berzikir. Kalau kita biasa baca Quran, kita akan meninggal dalam baca Quran. Ya kan? Kalau bisa kita dalam keadaan berwuduk, dan pernah putus wuduk, kalau misalnya bersuci kita batal, kita wuduk lagi, maka kita meninggal dalam keadaan berwuduk. Ciri-ciri orang husnul khotimah itu yang pertama, meninggal dalam keadaan berwuduk, meninggal pada hari Jumat, meninggal saat ibadah. Itulah kita doa kepada Allah Taala, semoga kita di akhir hayat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, melaksanakan ibadah. Ya, kita jangan ya yang sudah lalu itu. Tidak ada manusia itu tidak sempurna. Ya, pasti ada berbuat salah. Saya buat salah, ya kan? Pak Ibu buat salah, semuanya ada buat salah. Rekan-rekan juga ada buat salah. Tapi tidak ada orang yang sempurna. Ya, pasti ada yang berbuat salah, hilaf. Ya, itu adalah manusia. Tapi Allah SWT masih menerima taubat kita selagi kita belum dikorbankan. Jadi sampai di sini masih Allah SWT kabulkan taubat kita. Ya, insyaallah ya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita amalkan. Terutama saya menyampaikan, bisa saya amalkan dari kita juga bisa mengamalkan untuk selama-lamanya kita bisa mencapai husnul khotimah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.